Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, aku Dian Islamiyati Haris. Ini adalah video pertama di channel YouTubeku. Nah, dalam video pertama ini aku akan membahas fenomena yang cukup menarik ya di dunia kreatif, yaitu fanfiction. Terutama bagaimana fanfiction dilihat dari sudut pandang hukum hak cipta di Indonesia. Jika kalian penggemar fiksi kreatif, video ini wajib kalian tonton sampai selesai. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama. Apa itu fanfiction? Fanfiction atau fiksi penggemar adalah karya tulis kreatif yang dibuat berdasarkan karakter, game, atau dunia dari karya yang sudah ada, baik itu dari novel, film, atau bahkan dari game. Fenomena ini semakin berkembang dengan kemudahan platform digital seperti Wattpad, Twitter atau X, dan Archive of Our Own atau AO3 yang memberikan ruang bagi penggemar untuk berbagi cerita dengan jutaan orang lain di seluruh dunia. Di Indonesia, fanfiction menjadi wadah penggemar untuk menyampaikan atau menyalurkan kreativitas dan kecintaan mereka terhadap suatu karya favorit mereka ataupun penulis mereka. Tapi apakah fanfiction hanya untuk hiburan atau menyimpan potensi komersial? Itu adalah pertanyaan yang akan kita bahas di video ini. Nah, menurut Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ada dua hak utama pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Fanfiction seringkali menimbulkan pertanyaan hukum karena menggunakan elemen dari karya asli tanpa izin. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu fanfiction dan fair use. Konsep fair use atau penggunaan wajar bisa menjadi penyelamat sebenarnya bagi penulis fanfiction, teman-teman. Dalam hukum internasional, fair use memungkinkan karya orang lain digunakan tanpa izin, asalkan tidak merugikan pencipta asli dan tidak bersifat komersial. Nah, fair use adalah suatu doktrin dalam hukum hak cipta yang memungkinkan penggunaan karya berhak cipta tanpa izin pemiliknya, sejauh penggunaannya memenuhi syarat tertentu dan dianggap wajar. Nah, prinsip fair use bertujuan untuk mendukung kebebasan berekspresi, teman-teman, seperti dalam pendidikan, kritik, penelitian, ataupun parodi, tanpa melanggar hak eksklusif pencipta. Nah, Indonesia, konsep fair use itu diatur dalam undang-undang, teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terutama pada pasal 43 sampai pasal 47. Nah, penggunaan wajar atau fair use mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan untuk pendidikan dan penelitian, misalnya mengutip sebagian kecil teks atau bahan ajar, asalkan disertai dengan kontribusi yang tepat. Kemudian ada dua, yang kedua adalah kritik, ulasan atau analisis, misalnya penggunaan dan kutipan dalam referensi buku atau tulisan film. Ketiga adalah pelaporan berita, penggunaan kutipan dalam konteks peliputan berita tanpa melampaui kebutuhan pelaporan, teman-teman. Kemudian keempat adalah parodi atau transformasi penggunaan karya untuk tujuan humor, kesindiran, atau transformasi yang cukup berbeda dari karya aslinya. Nah, karya fanfiction non-komersial yang dipublikasikan di platform online sering dianggap legal karena memenuhi prinsip ini, teman-teman. Namun, jika fanfiction tersebut dimonetisasi, masalah hukum bisa muncul karena melibatkan hak ekonomi pencipta yang asli. Kemudian kita akan bahas ke bagian ketiga, adalah fenomena real person fanfiction atau RIP. Sebagian dari kalian pasti tahu lah, fanfiction itu kadang melibatkan nama atau identitas nyata orang terkenal atau selebriti sebagai tokoh dalam ceritanya.
Nama seseorang tidak dilindungi teman-teman secara khusus oleh pihak pencipta, tetapi penggunaan tanpa izin tetap bisa memicu masalah etika dan moral. Bayangkan nih, jika selebriti idola Anda dipakai dalam cerita dengan isi kontroversial atau vulgar. Meskipun legal, hal ini bisa menimbulkan kerugian pada reputasi mereka. Karena itu penting untuk memahami batasan dan etika dalam menulis fanfiction ya teman-teman ya. Kemudian keempat adalah komersialisasi dan resiko hukum fanfiction. Fanfiction yang dimonetisasi bisa menghadapi tantangan hukum berat. Undang-undang hak cipta melindungi hak moral pencipta asli. Misalnya, pencipta berhak untuk memastikan bahwa karyanya tidak dimodifikasi dengan cara yang merugikan reputasinya. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Namun, jika cerita fanfiction benar-benar menggunakan kreativitas penulis dan menciptakan dunia baru, ada argumen bahwa fanfiction ini bisa dianggap karya orisinal kalau menciptakan dunia baru ya. Saat fanfiction berubah menjadi karya yang dijualbelikan seperti novel, ini menjadi ranah kompleks ya teman-teman. Hak moral pencipta asli bisa terganggu, terutama jika elemen cerita asli dimodifikasi atau dipakai tanpa izin. Penting bagi penulis fanfiction yang ingin mengomersialisasi karyanya untuk satu, meminta izin kepada pencipta yang asli. Kemudian kedua, menghindari unsur karya asli dalam cerita. Atau yang ketiga, membuat cerita yang sepenuhnya original. Nah, fanfiction adalah ruang eksplorasi kreatif, tetapi penulis tetap harus berhati-hati untuk tidak melanggar batas hukum dan etika. Jadi sebelum mempublikasikan karya fanfiction, kalian pastikan untuk memahami hak cipta ya teman-teman. Nah, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.